Tentu mungkin kita bertanya, kenapa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi hari yang spesial, hari yang begitu istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Sedherenge nyuwun ngapunten Gus. Iki kami mau bertanya perihal peristiwa di balik keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd, la haula wala quwwata illa billah. 10 pertama bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min ayyamin afdalu indallah min ayyami asri Dzulhijjah." Tidak ada satu pun hari yang lebih utama, yang lebih mulia di sisi Allah melebihi 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tentu mungkin kita bertanya, kenapa 10 pertama bulan Dzulhijjah ini menjadi hari yang spesial, hari yang begitu istimewa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada peristiwa apa di balik itu? Apa hikmah di balik itu? Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa memastikan tentang alasan kenapa Allah memuliakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa alasan mengutamakan ini, mengutamakan hari ini, dan seterusnya. Akan tetapi mungkin bisa kita gali, bisa kita mencoba menerka mengenai keistimewaan bulan Dzulhijjah ini melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada ulama yang mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak peristiwa yang terjadi di dalamnya. Lalu semisal hari pertama bulan Dzulhijjah, pada hari tersebut dikatakan bahwa Allah Ta'ala mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Telah sebelumnya Nabi Adam melakukan kesalahan, yaitu melanggar larangan memakan buah khuldi. Pada tanggal pertama bulan Dzulhijjah ini Allah Ta'ala mengampuni kesalahan. Tanggal kedua dipercaya bahwa pada tanggal kedua ini Allah Ta'ala mengampuni atau mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan paus. Setelah sebelumnya berhari-hari beliau berada di dalam perut ikan paus. Kalau kita runtut, jika beliau melakukan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan beliau, ini kapal yang beliau tunggangi terlalu penuh penumpangnya, sehingga terpaksa harus menurunkan dengan paksa salah satu penumpang dari kapal tersebut. Kemudian dilotre siapa yang harus turun, harus keluar dari kapal. Dan ternyata lotrean yang keluar itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya beliau dilempar ke laut dan
disantap oleh ikan paus. Qadarullah, beliau tidak meninggal dunia. Beliau bisa bertahan di dalam perut ikan paus selama berhari-hari. Dan pada saat itu beliau selalu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan memohon agar bisa keluar dari dalam perut ikan paus tersebut. Allah mengabulkan doa itu pada tanggal 2 Zulhijjah menurut sebagian ulama. Kemudian tanggal 3 ada peristiwa bersejarah lain, yaitu Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam setelah sebelumnya beliau mengidam-idamkan untuk mendapatkan momongan, mendapatkan keturunan. Setelah sekian lama beliau tidak mendapatkan keturunan, akhirnya beliau dikabulkan doanya oleh Allah pada tanggal 3 bulan Dzulhijjah. Tanggal 4 bulan Dzulhijjah ada peristiwa penting lain, yaitu adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tanggal 5 ada peristiwa lain, yaitu adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tanggal 6 ceritakan pada tanggal 6 Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 7 ada peristiwa penting, yaitu Allah Ta'ala menutup semua pintu neraka hingga usai 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 8 juga demikian, ada peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah ini. Tanggal 8 ini disebut juga dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut hari Tarwiyah? Menurut sebagian versi, Tarwiyah dari kata rawa, yaitu segar. Setelah melepas dahaga, itu rawa. Karena apa? Karena pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah ini biasanya para jamaah haji yang menuju kota Mekkah ini baru berdatangan ke kota Mekkah. Pada saat itulah mereka minum air sepuasnya, sehingga mereka melepas dahaga dari setelah perjalanan yang cukup panjang untuk menuju kota Mekkah. Begitu juga tanggal 9 ada peristiwa penting, itu adalah hari Arafah. Tanggal 10 juga demikian, ada peristiwa penting, yaitu hari raya Idul Adha. Jika kita melihat dari peristiwa-peristiwa yang kami telah kemukakan tadi, maka wajar apabila Allah Ta'ala mengistimewakan 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, karena memang banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Selanjutnya tentang ritual kurban. Kurban itu menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Dan yang ingin kami tanyakan, bagaimana sisi historis dari pelaksanaan kurban sekaligus hikmah dan keutamaan berkurban di bulan Idul Adha. Hikmah dibalik disyariatkannya berkurban ini banyak sekali. Di antara lain adalah bagaimana kita bisa belajar untuk bersabar di dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sang putra Nabiullah Ismail, kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa menjalankan perintah Allah ini harus dengan sepenuh hati, harus rela berkorban, mengorbankan segenap tenaga, jiwa, dan raga. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam
merelakan putra kesayangan beliau yang beliau idam-idamkan bertahun-tahun untuk dijadikan kurban karena perintah Allah Ta'ala untuk mengorbankan putra beliau yang bernama Nabi Ismail. Dan juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Nabi Ismail alaihissalam, kepasrahan beliau ketika mendengarkan perintah itu, beliau pasrah. Ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa harus bersabar, harus rela mengorbankan apapun untuk menjalani perintah agama. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah yang bisa kita petik dari kurban ini adalah bagaimana kita bisa menghidupkan ajaran-ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena memang sebagian sunnah-sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga disyariatkan kepada kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya di dalam Al-Quran dikatakan summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu mengikuti sebagian ajaran-ajaran yang masih dipertahankan, seperti kurban, seperti sunat, khitan, dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari pelajaran kurban ini adalah bagaimana kita mau berbagi dengan sesama, mau berbagi dengan orang-orang fakir, mau berbagi dengan tetangga, dengan kerabat, dengan sahabat. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah bagaimana kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan limpahan rezeki kepada kita, sehingga dengan kita mengeluarkan udhiyah, mengeluarkan korban, maka itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala. Itu adalah beberapa pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kesunahan kurban. Selanjutnya, kita sering mendengar doa dari banyak orang yang mendoakan kepada calon jamaah haji dengan doa semoga hajinya mabrur. Jadi yang ingin kami tanyakan, bagaimana sih makna haji mabrur yang sebenarnya? Haji mabrur ini merupakan tujuan dan idaman dari setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan tetapi apa makna dari haji mabrur itu sendiri? Para ulama memiliki beberapa pengertian mengartikan apa itu haji mabrur. Akan tetapi dari sekian pengertian yang disampaikan oleh para ulama, menurut kami yang paling mudah untuk dipahami adalah haji mabrur huwa al-hajj al-maqbul, haji yang diterima. Pelaksanaan haji yang diterima itu adalah haji yang mabrur. Umrah yang diterima itu adalah umrah yang mabrur. Lalu apa tanda haji seseorang itu diterima?
apa alamat umroh seseorang itu diterima di sisi Allah Ta'ala? Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, beliau memberikan alamat yang sederhana di seseorang yang hajinya diterima oleh. Beliau katakan, ayyakuna ba'da ruju'ihi khairan mimma kana. Seorang yang mabrur hajinya, ini ketika kembali dari pelaksanaan haji, ia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya baik, tapi setelah haji lebih baik lagi. Jika sebelumnya jelek, maka setelah haji menjadi baik. Itu arti dari haji yang mabrur, haji yang diterima, dan tanda diterimanya seseorang yang melaksanakan haji menjadi lebih baik dari sebelumnya. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menyampaikan tanda haji yang diterima dengan alamat yang mungkin cukup berat bagi umumnya manusia. Beliau katakan, al-mabrur wa ayyarji'a zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Seseorang yang hajinya mabrur, ia sekembali dari melaksanakan haji akan berubah menjadi pribadi yang tidak suka terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat. Artinya sudah tidak ada keinginan-keinginan duniawi lagi di dalam hatinya, karena fokus untuk menjalani ibadah, fokus untuk mencari bekal di akhirat kelak. Ini arti atau tanda dari haji yang mabrur menurut versi Imam Hasan Al-Basri. Secara umum bisa kita simpulkan bahwa haji yang mabrur adalah haji yang merubah seseorang kepada arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ketika seseorang itu sepulang melaksanakan haji ini menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka hajinya bisa kita katakan haji yang mabrur. Yang terakhir sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini, yaitu perihal amal soleh apa yang sebaiknya kita prioritaskan untuk mengisi hari-hari tersebut. Beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang melebihi amal di hari-hari yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu wa afdalu indallah al-amal fihi min asri Dzulhijjah." Tidak ada satu pun hari yang melakukan amal di hari tersebut ini lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah melebihi melakukan amal di hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu artinya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita diperintah untuk melakukan amal-amal soleh, amal apapun itu. Hanya saja di sana ada amal yang mungkin bisa kita prioritaskan, ibadah yang kita prioritaskan untuk dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antara lain adalah berpuasa. Karena ada riwayat bahwa berpuasa
di setiap hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ini pahalanya seperti puasa 1 bulan. Maka jika kita berpuasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, maka kurang lebih kita puasanya selama 1 tahun pahalanya. Terkhusus puasa di hari Arafah, karena puasa di Arafah, hari Arafah ini memiliki keistimewaan, keutamaan yang tersendiri. Dan dikatakan tukaffiru ma taqaddam wa ma ta'akhkhar, bisa melebur dosa-dosa yang lampau dan dosa-dosa yang akan datang selama 1 tahun. Kemudian ada riwayat lagi yang menjelaskan bahwa amal ini penting untuk diprioritaskan, dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Apa? Yaitu adalah qiyamul lail, bangun malam. Karena dikisahkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini Rasulullah SAW ini mengisinya dengan qiyamul lail, sehingga para ulama sangat menganjurkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini untuk mengisinya dengan qiyamul lail, dengan berzikir kepada Allah, berzikir melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sholat tahajud, dan lain sebagainya, untuk mengisi malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian prioritas lagi adalah mengeluarkan kurban, udhiyah, bagi mereka yang mampu dan tidak sedang melaksanakan haji. Dan bagi mereka yang mampu dan memiliki rezeki, ada amal yang diprioritaskan lagi, yaitu adalah melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi kita tahu melaksanakan ibadah haji ini persiapannya tidak cukup 1-2 hari, tidak cukup 1-2 bulan, tapi melalui persiapan yang cukup panjang dan pendaftaran yang cukup lama, sehingga amal yang baik untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah ini ya kurban bagi orang yang mampu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.